Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 1 ayat 22 dan ayat 23 yang berbunyi, "Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengakui segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Renungan tentang firman Tuhan hari ini sungguh mengajarkan dan mengajak kita untuk merasakan betapa hebatnya kebanggaan hidup orang yang beriman percaya kepada Kristus, yang sekaligus bisa dan dapat menambahi serta menguatkan iman percaya secara pribadi atau keluarga kita, umat milik Kristus ini. Alasan yang mendasar yang menjadikan kita untuk mempunyai kebanggaan yang begitu hebat adalah di mana firman Tuhan ini menegaskan bahwa segala kekuasaan apapun juga sifatnya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, baik di bumi maupun di sorga. Bahwa segala sesuatu baik itu kekuatan maupun kekuasaan secara penuh ada di bawah kaki Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dia adalah kepala kita, dan kita sebagai pribadi atau keluarga yang sudah, sedang, dan akan terus mengaku beriman percaya kepada Kristus ini adalah bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kelihatan di muka bumi ini. Apabila kita mau secara jujur di dalam menikmati hidup sebagai milik Kristus, maka sesungguhnya tidak ada lagi yang lain yang perlu kita cari untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita ini. Cukup hanya kepada Kristus Yesus saja. Sesungguhnya kita ini tidak perlu mencari perlindungan di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini kepada yang lain. Sebab di luar dari diri Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada yang mampu dan tidak ada yang dapat membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya di sorga. Oleh sebab itulah, kita semua orang yang sudah mengaku dan hidup di dalam beriman kepada Kristus ini adalah umatnya yang sungguh berbahagia, di mana kita telah diizinkan dan dianugerahi oleh Tuhan Yesus menjadi pribadi orang yang disebut sebagai bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus ini. Dengan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri pribadi atau keluarga kita masing-masing, maka sudah secara pasti bahwa Tuhan Yesuslah saja yang sanggup untuk memimpin dan mengarahkan hidup kita untuk bisa dan dapat berjalan masuk ke dalam kehidupan yang kekal di sorga kelak. Dengan sedemikian itu pula bahwa sebagai bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang nampak jelas identitasnya sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus untuk mengalahkan kuasa kematian kekal di dunia ini, maka sudah pasti pula bahwa hanya di dalam Dialah satu-satunya sebagai yang maha memelihara kita ciptaan atau umatnya, yang hidup dapat dipenuhi rahmat dan kasih-Nya yang begitu besar, di mana hanya Tuhan Yesuslah yang dapat kita andalkan selalu sebagai pembela dan pelindung bagi kita umat-Nya, bila menghadapi segala bentuk serangan atau godaan kuasa iblis oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita andalkan sepenuhnya bahwa hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menolong kita, agar hidup kita ini selalu dan mau dipenuhi oleh rasa syukur dan terima kasih kita dengan taat dan setia, selalu hidup mengarahkan diri kita untuk mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada pribadi atau keluarga kita untuk ditebus dan dibebaskan dari segala bentuk belenggu kekuasaan dosa dan maut atau kuasa kematian kekal itu, di mana Dia juga telah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Dan ingatlah, kemahakuasaan secara tegas dituliskan di dalam Filipi 2 ayat 9 hingga ayat 11 berikut ini.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita kembali berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini, bahwa di dalam pengakuan iman kami harus sungguh-sungguh mengakui segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Oleh sebab itulah ketika kami harus menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, permasalahan yang sedang kami hadapi, biarlah semuanya itu kami mengandalkan kekuasaan-Mu yang tak bakal bisa ditandingi oleh kuasa manapun juga. Dan saat ini kami ingat untuk berdoa bagi mereka yang sedang mendapat tekanan dari kuasa sakit penyakit apapun juga yang dialami oleh kami semua umat-Mu, yang juga boleh merenungkan firman Tuhan saat ini untuk sungguh-sungguh berserah hanya kepadamu Bapa. Terlebih akibat gangguan kuasa sakit penyakit pandemi COVID-19 saat ini. Oh Tuhan, mampukanlah kami untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga Tuhan pasti akan mengurapi, memberkati sarana maupun alat-Mu berupa perawatan, tangan para medis, dokter, dan obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka semua mengalami kepulihan dan kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mau berdoa, mengucap syukur dengan sepenuh hati kami ini kepadamu, dan karena kasih-Mu dan karena pertolongan-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin.